محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sungguh-sungguh untuk mau mempelajari materi yang kami sampaikan, baik itu membaca Fathul Mu'in secara makna Jawa ataupun makna bahasa Indonesia, dan juga memahaminya, dan juga nahwu sorofnya, kalau panjenengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Cuma rata-rata kan kesungguh-sungguhan orang itu hanya sekedar di mulut, tidak fokus. Rata-rata gitu. Lebih-lebih tentang keistiqomahan ya. Di sini ini dibutuhkan sebuah keistiqomahan yang luar biasa ya. Apa itu seperti contoh ya, saya kan sudah menyampaikan apa itu materi-materi, ada berapa pertemuan itu kan ya, coba itu apa itu diulang-ulang dibaca, diulang-ulang dibaca, jangan hanya sekedar dibaca saja, jangan hanya sekedar hanya dilihat didengarkan, jangan, tapi yang terpenting adalah dihafal. Yang terpenting adalah dihafal. Insya Allah ini nanti kami akan saya tulis, sebab di sini ini laptopnya nggak ada, akan saya tulis di kertas ya, akan saya tulis di kertas, kemudian apa itu materi-materi itu nanti saya potret, saya kirimkan ke grup ini, panjenengan dipahami, kemudian kalau iskal itu ditanyakan. Jadi semua yang saya sampaikan ada rujukannya, ada apa itu rujukan kitabnya, tidak asal saya apa itu menulis gitu. Setidaknya saya rujukannya juga di kitab-kitab salafus sholih, karya-karya tulis ulama-ulama salaf. Jadi tidak hanya sekedar ngarang-ngarang sendiri, dan itu pun saya apa itu ngalap barokahnya Syekh Al-Ajurumiyah, di mana Syekh Son Haji Al-Ajurumiyah, di mana di kitab Jurumiyah ini memang ada keberkahan yang khusus itu. Jadi rujukan pijakan saya ini adalah Jurumiyah. Mungkin ada beberapa materi-materi yang kami tambah, atau mungkin ada materi-materi yang kami yang kami sedikitkan. Ini semuanya dalam rangka untuk apa itu memudahkan. Yang pasti sistem saya ini, harapan saya apa itu di saat kita membaca Fathul Mu'in, semisal membaca Fathul Mu'in ini membaca Fathul Mu'in, jadi apa itu di sini ini kan ada Fathul Mu'in kosongan ya. Nanti panjenengan apa itu memahami, kalau bisa sih dipahami sendiri ya. Ini ada Fathul Mu'in tarjamah. Fathul Mu'in itu, Fathul Mu'in ini ada makna. Jadi Fathul Mu'in yang ada makna, Mbak ambilkan Fathul Mu'in yang tarjamah Mbak, yang 2 juz ini. Jadi Fathul Mu'in yang ini, yang makna ini panjenengan baca terus menerus. Di waktu panjenengan longgar, dibaca. Insya Allah nanti akan ada perubahan yang luar biasa. Masa panjenengan itu kalah sama anak kecil ini? Sini. Masa kalah sama anak ini? Nih, namamu siapa? Ahmad ya. Dari mana? Lampung Barat. Dari Lampung Barat ya. Ini si Ahmad ini apa itu juga peserta arba'in yang datang ke sini belum bisa baca sama sekali. Ya. Nah, ini kenapa ini? Ya, udah mandi belum? Udah. Ini nanti raut dulu ya. Ini si Ahmad ini dari Lampung Barat, tidak bisa baca sama sekali. Kemudian kita kursusin pakai Al-Qur'an Robbani. Pakai Al-Qur'an Robbani saya semai terus menerus dengan apa itu metode Arab, kemudian makna bahasa Indonesia dan juga tarjamahnya dibaca terus menerus. Selain membaca Al-Quran ini dengan terus menerus, kemudian ini kita kursusin, alhamdulillah udah mengikuti kursus ya. Apa kalimah? Ucapan satu.
Ada berapa kalimat? Ada 3. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Fi'il. Kerjaan. Huruf. Nama tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimat isim ada? 7. Sebutkan. Tanwin al jar mudhof setelah nida. Apa tanwin? Harokat yang double. Ada berapa tanwin? Ada 3. Sebutkan. Dhamma tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Contohkan. Zaitun, zahitan, zahitin. Yang al contohkan. Alhamdulillah. Jar ada? 3. Sebutkan. Kasroh tanwin mudhof ilaih. Contohkan coba. Bismi zaitin rabbil alamin. Huruf jar ada berapa? 19. Sebutkan. Minalaan alafi rubauru baba kaflam wa kusam ba kusam ta kusam mudohala ada syahata. Apa faedahnya min? Tidak. Ila. Itihak. An. Mujawazah. Ala. Sista. Ini apa itu? Ini istilah ya. Ini anak-anak kecil ini datang ke sini dari Lampung nih. Ini dari Lampung, dari Sumatera. Ini belum bisa apa-apa. Belum bisa baca, baca tulisan belum bisa apa-apa. Kemudian kami kursusin. Ini raup ya. Ini raup ini apa ini? Udah sana raup dulu nanti terus ngaji. Jadi apa itu kita ajarin dengan sistem saya. Sistem saya ini sistem yang klasik, sistem yang harus talaki, harus berhadapan. Setidaknya sayang siapa itu? Sini sa. Setidaknya apa itu terus menerus maka akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang baik. Ini juga ada santri kecil ya. Namamu siapa? Aisyah. Aisyah umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Ini juga ngikutin kursus arba'in ya. Apa i'rab? Ketukan akhir kalimat disebutkan beberapa masuk ke dalam Ada berapa macam i'rab? 4. Ada berapa macam i'rab? 4. 4. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Nama. Fi'il. Pekerjaan. Huruf. Tidak nama tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimat isim ada? 7. Apa itu i'rab ada berapa juga? 4. Sebutkan. Rofa, nasab, jar, jazm. I'rab rofa mempunyai berapa alamat? 4. Sebutkan. Dhammah, wawu, alif, nun. Dhammah menjadi alamatnya i'rab rofa berapa tempat? 4. Sebutkan. Jamurah, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari ala atil mutasabbih. Apa makna ta'alluq? Hubungan. Ada berapa macam ta'alluq? 2. Sebutkan. Khosam. Khos dan am. Khos artinya? Khusus. Am artinya? Umum. Ta'alluq khos kembali pada? Sebelumnya. Kalau ta'alluq am kembali pada? Istakara atau kainan. Istakorok atau kainun. Apa itu? Ta'alluq am atau dzaraf atau jar majrur itu dikembalikan pada ta'alluqnya pada istakor atau kainun di saat diterkib menjadi berapa? 4. Sebutkan. Oper halna Hober atsila. khalna atsila. Ini apa itu? Ini ada anak kecil. Alhamdulillah ini setelah kursus ngikutin program arba'in sudah bisa baca. Setidaknya baca Safinah ini sudah bisa. Safinah kosongan sudah bisa. Ini biasanya kalau sudah Safinah kemudian Abi Suja, setelah Abi Suja kemudian Fathul Qorib, setelah Fathul Qorib kemudian Fathul Mu'in, setelah itu Fathul Wahab, kemudian apa itu Ihya Ulumuddin, kemudian menjelajah ke semua kitab. Ini apa itu tidak sulit yang menjadikan sulit kan kita tidak sungguh-sungguh gitu. Ini apa itu bina apa bina? Bangunan kata. Bangunan kata. Ada berapa macam bina? 7 terkumpul pada bed. Sohiyuna mithaluna mudha'afu lafifuna fi sunnusun. Qurannya udah khatam? Udah. Sekarang juz berapa sekarang? Juz berapa sekarang? Juz 6. Ini Quran binaturnya udah khatam dan kemudian apa itu sedikit demi sedikit untuk menghafalkan Quran. Ada. Jadi pada dasarnya yang menjadikan semuanya itu mudah itu adalah kesungguh-sungguhan. Tidak ada ceritanya orang yang sungguh-sungguh kemudian disia-siakan nama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usahanya orang-orang yang berbuat baik. Jadi dibalik kebaikan yang kita terus-menerus kita lakukan,
insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Yang terpenting adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh inilah adalah kunci segala-galanya. Adapun masalah pada akhirnya takdir kita menjadi apa, bisa apa, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tidak ada orang yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah lah yang akan mencukupinya. Bukankah setiap ada seorang hamba berusaha terus, kemudian Allah mendatangkan pertolongannya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini menunjukkan bahwa di balik pengabdian kita kepada Allah, usaha kita yang maksimal, maka Allah akan mendatangkan pertolongan. Bahkan di di ayat lain di surat Al-Baqarah Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kamu semua bisobri dengan sabar, wassolati dan solat. Di sini menunjukkan bahwasanya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah dengan sungguh-sungguh. Apabila panjenengan mengikuti program-program ini terus dengan sungguh-sungguh, setiap kami menyodorkan, setiap kami menyodorkan materi, kemudian langsung panjenengan pahami dan panjenengan hafalkan, aku yakin pasti bisa. Yang menjadikan nggak bisa itu kan yang asli gara-gara tidak ada kesungguh-sungguhan. Masa panjenengan kalah sama anak kecil umur 5 tahun? Di sini ini ada anak kecil umur 5 tahun, tadinya belum bisa baca apa-apa, belum bisa menulis apa-apa, kemudian kita kursusin, alhamdulillah ada perubahan yang banyak. Semoga saja panjenengan semakin semangat untuk mengikuti program-program kami, dan akhirnya apa-apa yang kami sedekahkan untuk panjenengan ilmu ini, panjenengan sebar ke murid-murid panjenengan, ke santri-santri panjenengan, ke masyarakat, sehingga ada sebuah wacana baru untuk pengembangan cara membaca kitab kuning ini. Dan yang pasti mutolaah. Di balik panjenengan mutolaah, di sini ada sir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah kamu yang senantiasa terus belajar. Selain belajar, setelah mahir dalam pembelajaran kita sebarkan ilmu kita kepada orang lain. Tiada orang yang terus menyebar ilmu kecuali mereka akan diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu laduni. Ilmu laduni inilah didatangkan sama Allah di saat kita mau mengajarkan kepada umat, mengajarkan kepada orang yang nggak bisa. Bahkan ilmu laduni ini akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita mengamalkan apa-apa yang kita ketahui. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tajlunal kitab afala taqilun. Apabila kita tidak mau mengamalkan ilmu yang kita miliki, tidak mau menyebarkan ilmu yang kita miliki, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah adab yang pedih. Tidak hanya kelak di akhirat, tapi di dunianya sudah ada adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesengsaraan hidup yang kacau balau, tidak ada ketenangan dari pikiran, hati, dan langkah-langkah kita yang tidak terijabah, permintaan kita tidak terijabah, harapan kita tidak didangkalkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja selalu semangat bekerja, semangat belajar, semangat menyebarkan ilmu, semangat memberikan senyum kepada umat, melayani umat, memberikan sebuah wacana hidup yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.